Kabar ini, kabar terkabar. Iya, iya. Bukan Ya. Pak Isuri ya, Bu. Ya, yang lain-lainnya mustasyar kan. Menteri Agama kita. Adi Pre. Harus ngutip ayat dulu dong. Coba kasih ayat dulu. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. minkum. Udah itu aja Menteri Agama, Pak. Biar selamat diperpanjang jabatannya. Oh. Jangan pernah melawan kekuasaan pokoknya. Ya, coba ulang lagi coba. Ya, kita pertanyaan pertama. Ya, kita tanya ke Mensesnek dulu lah ya. Ini gimana dunia persilatan ini Mensesnek? Tentu saja Pak Presiden ini dianggap menjadi salah satu faktor yang sangat dominan. Bahkan kayaknya Pak Prabowo ini malah nggak di... Pak Prabowo kok nunggu gua Colin Powell. Ya gimana Pak Mensesnek ini? Pak Jokowi faktor, kita bicara mengenai ini harinya Pak Jokowi lah. Karena Pak Jokowi dianggap ikut bermain dan pemain utama meskipun nggak ada di kertas suara. Gitu. Ya kalau istilah lain kalau ketua tim ses tuh Pak Rosan, ketua umum Pak Jokowi kata. Itu menurut Masinton Pasaribu. Iya. Ya dari data-datanya kelihatan gitu. Secara sederhana kita lihat peta sementara paling tidak ya. Sudah berapa persen masuk di Sirekap KPU itu? 75% lebih ya. Terlihat bahwa di mana Prabowo menang di 2019, di mana Jokowi menang di 2019, Prabowo menang kan gitu. Kecuali di Aceh, Sumatera Barat, dan mungkin satu atau dua daerah lain di daerah Papua seingat saya. Tapi secara umum kan begitu. Jadi minimal ada gabungan antara basis Prabowo di 2019 dengan basis Jokowi di 2019 lalu mewujud dalam bentuk kemenangan Prabowo karena ada gabungan kekuatan itu, ketokohan Prabowo dan ketokohan Jokowi. Jadi ternyata suara itu bisa digabung ya berarti ya? Iya, dan bisa dipindahkan ya. Bisa dipindahkan. Bisa ditransfer gitu ya. Ini apa ini? Kalau caranya benar. Nah itu. Kalau caranya tepat gitu. Pernah terjadi nggak di kasus yang lebih kecil atau kasus di pilpres yang lain, ada nggak kasus suara transferan kayak begini? Dan berapa lama proses transfer ini terjadi gitu? Pengaduk-adukan suara, pengoplosan suara ini jadi mungkin tuh karena apa sih? Sebetulnya itu secara teori itu kan di berbagai tempat dalam perilaku milih itu namanya endorsement. Ya, di mana-mana. Tokoh-tokoh tertentu bisa mengendorse tokoh yang lain gitu. Jadi kira-kira apa yang bekerja sekarang itu endorsement Jokowi untuk mendukung Prabowo itu bekerja lebih kuat gitu dibanding tentu saja karena ada banyak faktor ya. Pertama karena dia presiden kan, lalu sebagai presiden dia masih punya pengikut yang loyal sejak 2014, 2019 dan kepengikutan yang loyal itu ya tampaknya sengaja dipelihara oleh presiden kan, misalnya melalui relawan. Misalnya yang lain melalui cara kerja presiden yang mirip. Jadi Presiden Jokowi itu kan presiden periode kedua. Tapi kerjanya mirip presiden periode pertama. Misalnya belusuan terus, ya kan? Terus-menerus membagi-bagi sembako, ya kan? Berkunjung kemana-mana segala macam. Justru di periode kedua tingkat kinerjanya naik. Nah, tingkat kinerjanya naik itu memberi power kepada endorsementnya, gitu. Sebetulnya kalau terjadi 3 periode kan itu modal dia juga, ya, atau perpanjangan masa jabatan presiden gitu. Jadi salah satunya adalah tingkat kinerja presiden yang terus-menerus dipelihara oleh presiden, sehingga approval ratingnya tinggi dan itu memberikan kekuatan kalau dia memberikan endorsement kepada calon. Ada Mensesnek kita ada Dinda nunggu di situ sebentar. Iya, tapi iya benar ya. Kita lempar dulu. Pertanyaan kita ke Menteri Agama nggak boleh sama KSP. Pertanyaannya simpel aja. Kira-kira Pak Jokowi baca ayat apa nih bisa hasilnya seperti moncer begini. Apa jangan-jangan Pak Jokowi yang lebih banyak baca ayat atau Pak Prabowo-nya lebih banyak tirakatnya. Lebih tirakatnya lebih Ayat Fauzan Azim Pak mungkin. Kemenangan yang besar. Coba kasih ayat dulu Raisa. Ini bisa berangkat Menteri Agama ya. Baru mau ngomong ini. Ini pasti ayat-ayat kemenangan, ini ayat peperangan. Ayat peperangan Mbak yang dibaca pasti. Kenapa? Ini kan perang saudara dengan PDIP, itu nggak bisa dibantah. Jadi bagi Pak Jokowi sepertinya menang itu saja nggak cukup. Menang kalau bisa ini harus disertai dengan PDIP kurang dan kandangnya pun juga diseruduk.
bahkan suaranya digembosi. Jadi target ini yang sepertinya memang sejak awal yang disampaikan oleh Pak Andi Wijayanto itu, yang wawancara dengan host terbaik dunia dan akhirat, Dan Mbak Rifana, Bayangan juga. dan di bayangan juga itu Sudah sampai terkonfirmasi. Sidratul Muntaha. Karena ya betul kan, tak ada peperangan yang jauh lebih dahsyat dari perang saudara itu. Saya membaca di 2024 ini adalah efek dari perang saudara itu. Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia bisa melampaui dari PDIP, dan bagi Jokowi nggak cukup hanya menang dari PDIP jagoannya, PDIP-nya dikurangi dan kandangnya pun dikalahkan. Kan ini yang kemudian membuat kenapa seakan-akan Pak Jokowi begitu berjaya sebagai presiden di akhir masa jabatan politiknya melengkapi soal tingkat approval ratingnya yang sampai Sidratul Muntaha itu, Pak. Jadi Pak Jokowi ini ingin menunjukkan kepada publik, kepada seluruh rakyat Indonesia adalah sebagai presiden yang sangat sophisticated, bukan presiden yang penuh akrobatik. Itu kan yang sebenarnya ingin ditunjukkan. Bahasamu loh Pak Presiden bayangan. Iya, iya. Ini Saya punya pandangan sedikit berbeda ya soal PDIP. soal Sidratul Muntaha. Bukan. Soal Sidratul Muntaha itu urusan Menteri Agama. Soal PDIP itu, kalau kita lihat 2004 dan 2009, basis PDIP itu kan tidak 19. Basis suara PDIP itu sekitar 14%-an. Baru di 2014 dia naik menjadi sekitar 19,%-an. Itu efek Jokowi antara lain, karena dia mencalonkan Jokowi. Jadi dari itu satu. Yang kedua, di Jawa Tengah PDIP tetap menang sebagai partai. Gitu, sebagai partai. Dia tetap menang. Jadi kandang banteng tetap kandang banteng. Meskipun Ganjar nggak menang di Jawa Tengah. Ya itu kan soalnya berbeda. Karena Jokowi menang di Jawa Tengah bukan hanya karena PDIP kan. Tidak mungkin. Karena kekuatan PDIP sebagai partai di Jawa Tengah itu di 2019 sekitar 30%. 29 atau 27. Sekarang mungkin 27%. Artinya PDIP sebetulnya bisa cukup bangga di situ. Satu, dia tetap mempertahankan posisinya di daerah-daerah tanpa Jokowi loh. Dan hanya memiliki kekuatan PDIP bersama P3 kan? Ya. Kalau dari segi pilpresnya. Parlemen, ya. Iya kan? Jadi satu. Sakti Kalau juga dikait- Bambang Pacul nih Iya berarti betul. Kalau dikaitkan dengan basis suara PDIP yang pokok sekitar 14% itu, 2024 naik. 2024 bisa dapat sampai 17 kan? 16 atau 17. Satu. Yang kedua. Yang ketiga, PDIP tetap kemungkinan menang di DPR kan? Ya. Menang sebagai memiliki kekuatan untuk menjadi ketua DPR. Ya. Bayangkan kalau misalnya PDIP bersedia untuk jadi oposisi, lalu dia pegang ketua DPR. Ya kan? Terjadilah apa yang disebut dalam sistem presidensial namanya divided government. Ya kan? Jadi posisi PDIP dengan Jokowi efek itu kalau menurut saya tidak bisa dilihat sebagai dalam konteks yang sebagai kekalahan. Bisa juga dilihat sebagai kemenangan, ya kan? Nah. Bayangkan tanpa Jokowi yang masih kader PDIP, Jokowinya naruh Gibran di 02, tapi PDIP tetap bisa mempertahankan apa kekuatannya. kunci menurut Pak Mensesnek kekuatan dari PDI Perjuangan sendiri untuk tetap Struggle. kokoh di kandangnya ini? Nah, makanya PDI Perjuangan struggle ya. Iya, Dan saya- mematahkan tesis Menteri Agama kita nih yang Pak Enggak, karena yang kita bicarakan harus tadi soal, pilpres. yang kita bicarakan pilpres bukan pileg. Kalau pileg nggak ada bantahan apapun. Saya maksud adalah soal pilpres. Kan dulu Jokowi kuat secara signifikan pilpres di Jawa Tengah, kemudian di Bali, bahkan di Jawa Timur. Kan orang mensimplifikasi, kenapa misalnya basis-basis Jokowi yang dulu menang, di pilpres ini sekarang kalah telak Tapi ini. kan problemnya tadi yang Pak Mensesnek bilang itu karena ada 3 tadi. Iya kan 3. Saya bicarakan yang ketiga. 3 dimensi itu. Yang Oh, ketiga, iya, yang iya. ketiga itu yang membuat Andi Wijayanto Iya. tidak bahagia kan? Ya. Kalau yang pertama, yang kedua, bisa terima dia. bisa terima. Yang ketiga itu yang dia nggak bisa terima. Nah, karena dia nggak bisa terima, maka ada yang yang saya sebut sebagai consolidation effect, efek konsolidasi. Itu gabungan antara kekuatan PDIP sebagai sebuah partai ideologis, lalu kekuatan militansi calon-calonnya di lapangan, caleg-calegnya, lalu kemudian itu perasaan dikhianati, Oh. ya kan? Ya mungkin secara emosi ini saya perlu balas dendam nih kira-kira gitu. Dan balas dendamnya dengan meningkatkan militansi segala, menunjukkan bahwa dia tetap kuat. Nah itu bisa menjelaskan mengapa walaupun PDIP calonnya kalah telak tentu saja
dan juga di daerah-daerah yang PDIP kuat, tapi PDIP-nya sendiri sebagai sebuah partai itu tetap perform sangat baik menurut saya, luar biasa baik PDIP itu. Mantap juga ketua Bapilunya siapa tuh, Ri? Bambang Pacul. Hebat juga Bang Pacul. Kalau saya justru jauh lebih ekstrim. Kalau memang Jokowi ingin menghabisi PDIP, mestinya partai ini nggak lolos ambang batas parlemen. Kalian aja selesai. Kalau cuma turun 3%, 4%, 5% kelas menengah ke bawah, bagi saya nggak ada efeknya. Kalau mau nggak lolos ke parlemen bersama dengan PSI. Menurut Anda Pak, Lebih sensasional ya. Lebih sanksisional. kan sebenarnya betul itu sama Mensesnek betul juga. Kalau pilpresnya misalnya calonnya PDIP ini bisa dihabisi, basis-basis politiknya, kenapa pileknya tidak? Ini kan menjadi pertanyaan besar. Artinya apa? Kalau ada kekuatan besar yang bisa menghabisi basis-basis kekuatan PDIP yang selama ini kuat misalnya mendukung Pak Jokowi, kenapa pileknya tidak? Turunnya paling 10 kursi ini hilang gitu. kenapa loh. yang dihabisi hanya pilpres ya, pileknya tetap Pileknya berjalan. tidak, jangan-jangan memang nggak kuat, betul kata Bang Jai. Ini soal konsolidasi, ini soal militansi, ada perasaan tersakiti dan dikhianati. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, kalau PDIP mau dihabisi, jangan lolos ke parlemen sekalian Pak. Ada faktor mersinya Jokowi nggak? Maksudnya itu ada Itu diberikan Mensesnek coba tanya peluang, Mensesnek itu lebih apa? tahu. Gimana Pak Mensesnek? Ada nggak faktor Pak ini? Menurut saya tidak, itu persoalan lanskap politik kita. Itu soal apa namanya basis-basis pertarungan politik. Itu jadi kasus PDIP ini secara akademik bisa juga menunjukkan bahwa ideologi masih berpengaruh. Oke. Ya, ideologi masih berpengaruh. Ada buku baru dari Diego Fossati yang menunjukkan bahwa ideologi itu masih berpengaruh, terutama dalam pengertian kontestasi antara Islam politik dengan nasionalis atau partai-partai sekuler. Ya. Nah, jadi kekuatan ideologi PDIP itu yang tidak bisa diapa-apain. Kan kekuatan ideologi walaupun ada kekuatan Jokowi kan kekuatan personal. Ya, populisme, kekuatan personal. Jadi dia punya efek, tapi efeknya itu terbatas. Ketika dia berhadapan dengan tembok ideologi, tidak bisa dilawan. Atau mungkin gini nggak Pak Mensesnek? Itu menarik penjelasan. Menarik. Selain faktor ideologi tadi yang menjadi benteng giant sea wall ya, dari intrusi abrasi air laut ini, Giant firewall. giant firewall. Ya Iya. apalah namanya, Ya, terserah itu- Bapak Iya. Metafor Bapak ini dari hal sederhana malah Jadi sulit. rumit, Ya. iya. Harusnya metafor itu digunakan dari hal sulit jadi sederhana. Bos, itulah Coba pakai memperumit hal-hal yang mudah ini kan. coba pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau enggak saya ngomong pakai bahasa Madura ini. Bisa makin sulit.